Oke, sekarang kita mau mulai install untuk persiapan untuk install front end application kita ya, front end. Tadi kan kita sudah install back end. Nah, untuk install front end seperti biasa kita buka lagi satu lagi. Kan ini kita udah buka dua terminal ya. Ini pertama untuk fast API service, lihat yang di port 8000. Ini untuk Postman ya. Nah, sekarang Postman-nya sebetulnya kita udah nggak butuh ya. Jadi kita udah pakai buat ngetes fast API tadi ya. Jadi udah oke. Nah, sekarang kita buka satu terminal lagi. Terminal lagi. Nah, sekarang kita mau mulai install si front end ya. Oke, kita kopas di sini. Ups. Oke. Ya, ini ternyata tadi saya ada error ya. Nah, ini penjelasan dari ChatGPT, rupanya Linux Mint saya ini udah versi lama, udah ketinggalan ya. Jadi dia makanya mengarahkan saya supaya ini ganti strategi ya. Ikutin aja ya. Ini saya ikutin. Mungkin kalau Linux Anda baru ya, masalah kayak gini Anda nggak ketemu, kali kalian nggak ketemu ya. Yes. Selesai, kita clean dulu. Oke, ini sudah di clean. Sekarang nih nvm ya, kita ikutin aja. Jadi ada sebuah aplikasi yang namanya nvm nih, jadi kita download dulu nih. Ini kita download, terus kita ini kita copy, kompas di sini. Oke, oke, selesai. Sekarang ini kita baru download ya. Nah, baru kita download begini. Nah, ini sekarang kita paste ke sini. Apa ini? nvm not found. Kenapa ini? Ada yang kurang. Oh, sorry, ini belum. Oh, tutup terminal Anda dan buka terminal baru. Oke, tutup dulu. Dan tutup, buka terminal baru. Oke, baru kita ini. Oke, selesai. Sekarang kita tes apakah Node.js-nya dan ininya sudah ini. Node.js itu ini ya, apa, framework untuk bikin front end si Ionic React gitu. Udah, ternyata udah, versinya udah terinstall versi 24. Sekarang npm manager. npm itu ya semacam apa ya, semacam software installer lah. npm ini oke, sudah terinstall semua. Nah, sekarang baru kita install si Ionic-nya. Ini npm, jadi kita menggunakan npm untuk menginstall Ionic CLI. CLI itu command line interface ya, jadi ya command line lah. Command line-nya punya Ionic. Ini kita install. Oke, sudah. Ada di install. Oke, sekarang sudah terinstall. Nah, mulailah sekarang kita jalankan kode kita. Nih. Sekarang dia bilang ini cd my app front end ya. Gini, kita cari di mana kita install aplikasi Ionic kita. Ini kan aplikasi yang kita bangun nih. Mana tadi? Oh, sorry, ini front end ya. Nih tadi, nah kita cari ini my app. Ini my app. Nah, ini kan baru backend ya. Ntar, sekarang kita lihat yang front end. Oke, setelah kita berhasil install Ionic-nya,
softwarenya. Sekarang kita mau bikin front end project ya, Ionic di directory ini front end. Nih sekarang kan belum ada ya directory front end ya. Oke, sekarang kita kembali ke my app dulu. Ini kita copy addressnya. Oke. Ctrl A, Ctrl C, kita copy, lalu kita buka. Nah ini mana ya tadi yang terbaru? Ini apa ya? Oh ya, nih, oke ya. Saya cd, change directory. Saya masuk ke directory ini. Nah, oke, sekarang dia sudah di sini. Nah, saya jalankan perintah ini. Nih, nih, ya, ini artinya Ionic, tolong start bikin project yang namanya front end dan dia kosong, tipenya React. Karena Ionic itu bisa React, bisa satu lagi apa ya? Ionic React sama Ionic apa ya satu lagi lupa. Ya, makanya kita kasih tahu di React. Oke, sekarang kita kopas. Kita paste ke sini. Oke, enter. Nah, lihat. Dia langsung bikin project di situ. Bikin macam-macam file. Nah, kita tinggal nongkrong di sini nanti nih. Nah, kita lihat nih. Direktorinya sekarang udah ada front end. Ya. Oke, ini udah kelar. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Tuh, udah banyak file-filenya ya. Nah, oke. Sekarang ini kita belum masukin program kita ya. Ini baru sekedar namanya bootstrapping ya, bikin aplikasi ini, bikin aplikasi dasarnya dulu. Nah, sekarang baru kita mau bikin tampilannya ya, front end-nya tampilan. Oke, lihat ini kita buka ini. Kita pakai editor yang sederhana aja lagi, yang ini ya. Bentar. Nah ini ya, ini editor gini. Terus saya cari di front end tadi source nih, di source nih, source di ini, source home.txt, source home.txt mana? Nggak ada. Front end, oh sorry salah ya, bukan front end nih, sorry bukan source. Ini masuk ke mana dulu? Pages, where is pages? Oh, ada pagesnya. My app front end. Nah nih, udah nggak update nih. Public apa di sini? Home, mana home nggak ada. Oke, kita tanya ChatGPT dulu ya, tanya Gemini dulu. Oke, karena ternyata belum ada filenya, jadi kita bikin aja ya di source. Oke, ini ada, sorry ini kan my app ya, ini udah front end masuk. Oh ini ada pages, oh ini saya nggak ngeliat tadi. Oke, sekarang ini saya tinggal buka di sini, home text saya buka di sini. Oke, sudah. Nah, saya sekarang tinggal kopas ya. Nih, ini kan dikasih source code nih. Nah, ini kita kopas aja nih. Ini kita kopas kodenya. Nih, copy. Nah, ini saya kontrol A, hapus dulu, saya tiban. Nah, gitu ya. Nah, oke. Kalau sudah, ini kita save. Ctrl S. Save. Udah ke save ya. Nah, begitu kita udah save, baru kita lanjut. Sekarang kita mulai ini. Kita mulai lihat hasilnya, ya. Nah, kita mesti jalankan dulu ininya, servernya. Nih, Ctrl C, kita copy. Lalu kita jalanin di terminal yang tadi nih. Nih, kita jalanin, paste, enter. Nah, lihat. Ini can only be run in Ionic project directory. Oke, kita mesti masuk dulu.
masuk dulu ke CD, ini kan udah my app, oh CD front end. Oke, masuk. Coba kita jalan di sini bisa nggak? Nah, udah jalan. Nah, lihat ya. Nah, sekarang udah nih tampilan ini. Tuh, tuh, ya. Jadi dia sederhana banget. Nih, intinya dia menampilkan sekarang. Jadi si Ionic React ini dia hanya bikin tampilan ya. Nih, ya, dia bikin tampilan. Dan ini kebetulan dibikin sederhana banget ya. Jadi misalkan sekarang kalau saya mau bikin ini baru, misalnya Pak Jaja, enter. Jaja, terus ada tombol send enggak? Oh, ini ada tombol simpan. Ya, nih. Simpan. Klik. Nah, kita bisa lihat di database berubah. Kita refresh. Nah, masuk database Jaja. Ya. Nih. Oke. Nah, sekarang misalkan saya mau ganti kata simpannya menjadi apa ya? Saya mau ganti menjadi save, ya. Cari-cari aja kodenya. Mana coba kita lihat. Ini cari mana kata simpan. Ini simpan. Saya ganti save. Save, ya. Nah, kalau udah saya ini lagi, saya save lagi Ctrl S. Atau boleh juga begini. Save. Nah, kita lihat dia langsung berubah nggak ya? Saya juga nggak tahu. Ya, kita reload lagi. Oh, ini udah langsung berubah. Wah, keren juga ya. Langsung berubah. Tugas baru, saya ganti lagi. Tugas baru, saya ganti misalkan new task. Tugas baru, mana ini? Saya ganti new task. New task. Nah, gini ya. Coba kita save, Ctrl S, kita lihat lagi. Keren, langsung berubah dia rupanya. Ya, oke, gitu ya.